Selama ini intuisi kamu benar. Diam-diam dia sudah mengirimkan guna-guna ke rumahmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono seperti biasa. Pada kesempatan kali ini ya, aku akan kembali general reading. Ini energi umum, teman-teman. Energi semua orang. Bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Oke? Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini. Tayangan ini ya hanya sebagai hiburan semata. Anggap aja setiap readingan yang sifatnya positif ya, teman-teman. Itu sebagai doa ya. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah. Di sini kartu tarot sudah aku sabelak pacak dan aku pilih. Kemudian, tema kita untuk readingan kali ini. Ya, selama ini intuisi kamu benar, tepat. Firasat kamu, feeling kamu tepat, teman-teman. Ya, diam-diam. Dia sudah mengirimkan guna-guna ke rumahmu. Nah, siapa dia? Ya, teman-teman. Ya, dan mengapa feeling kamu, intuisi kamu bisa tepat seperti itu? Oke, kita akan lihat. Dan aku akan mencoba menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Aku punya Two of Pentacles. Dua koin muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan kartu pertama ini terhadap energi kamu terlebih dahulu, teman-teman. Jadi memang dari kartu pertama ini cukup menggambarkan banget, cukup menjelaskan banget tentang sebuah feeling, firasat, mimpi, ya. Ini yang terus kamu rasakan. Seperti kamu memang cukup peka terhadap adanya sebuah energi-energi negatif, ya, terhadap orang-orang yang mungkin memang berniat buruk dan jahat terhadap kehidupan kamu, teman-teman. Namun terkadang menimbulkan sebuah kebimbangan. Ya, kenapa aku katakan demikian? Karena kebimbangan yang kamu rasakan di sini, ini terjadi karena seseorang yang mungkin menjadi feeling dan firasat kamu adalah seseorang yang kamu kenal dengan baik. Itu bisa jadi. Ya. Dan kamu nggak menyangka gitu loh. Bisa jadi. Ya, jadi itu menimbulkan sebuah keraguan. Antara keraguan dan keyakinan ini cukup terlihat. Ya. Lalu, apakah benar? Secara intuisi kamu bisa merasakan adanya energi-energi negatif yang mungkin mengganggu kehidupan kamu. Ya, ketika kita berbicara terkait dengan magic guna-guna yang dikirimkan ke rumahmu, teman-teman. Karena bisa jadi selama ini sudah begitu banyak hal-hal ganjil yang terjadi di dalam kehidupan kamu, di rumah kamu, teman-teman. Ya, ataupun hal-hal yang mungkin membuat kehidupan keluarga kamu, rumah kamu menjadi sedikit panas, ya, nggak adem. Ya, jadi ini ya memang cukup terlihat. Nah, kemudian dua pedang ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan. Ya, ini langsung tindakan yang harus kamu ambil, teman-teman. Ketika mungkin intuisi kamu tepat, ya tindakan yang harus kamu ambil adalah memproteksi. Nah, jadi ketika kita berbicara terkait dengan proteksi ya, teman-teman, berarti seseorang yang mengirimkan guna-guna ke rumah kamu, ternyata orang yang kamu kenal baik selama ini dan bahkan sering berinteraksi dengan kamu, teman-teman. Nah, siapa sih sosok yang sering berinteraksi dengan kamu, teman-teman? Ya, mungkin banyak, gitu loh. Bisa jadi teman dekat, ataupun bisa jadi keluarga dekat, tetangga dekat. Jadi orang-orang yang memang selama ini selalu berinteraksi dengan kamu secara langsung. Nah, ini kamu harus memproteksinya, ya. Kenapa aku katakan demikian, teman-teman? Karena kalau aku katakan ini orang mulutnya manis banget, ya, tindakannya manis banget, tetapi di depan kamu, teman-teman. Jadi memang dengan kata lain apa? Dia bermuka dua, ya. Jadi ini aku katakan bahwasanya pesan semesta untuk kamu adalah kamu harus memproteksi, jaga jarak, jaga diri, teman-teman, ya. Jangan terlalu barbar banget, ya. Barbar dalam arti mungkin terlalu percaya gitu ya. Oke, percaya sih nggak apa-apa ya. Feeling, firasat ketika sudah ada di dalam diri kamu, teman-teman, dan ketika memang kamu sudah meyakini apa yang menjadi intuisi kamu itu dibarengi dengan apa yang mungkin terjadi selama ini. Contoh lah ya, ketika seseorang tersebut sering datang ke rumah kamu, ya, kemudian ada perubahan hal-hal yang aneh nih terjadi di dalam kehidupan kamu.
Contoh ketika dia setelah datang ke rumah kamu, ataupun anggota keluarga kamu ada yang jatuh sakit, mohon maaf, ataupun mungkin usaha kamu menjadi macet, ataupun mungkin kehidupan keluarga kamu, rumah tangga kamu menjadi panas, sering ada konflik. Nah, ini sesuatu hal yang memang harus kamu waspadai. Ya, ada indikasi teman-teman. Bisa jadi. Berarti memang seseorang ini membawa penyakit di dalam kehidupan keluarga kamu, ke rumah kamu. Ataupun mungkin sering terjadi yang namanya apa? Ya ada hewan-hewan yang tidak lazim, itu juga hal-hal yang aneh. Ya, hewan-hewan yang berbisa, teman-teman. Maka hal yang harus kamu lakukan adalah ya harus jaga diri, teman-teman. Karena ketika kamu tidak waspada, ya kan, tentu sesuatu hal yang mungkin lebih parah dari apa yang sudah terjadi saat ini itu bisa saja terjadi, teman-teman. Ya. Nah, kemudian pada kartu berikutnya aku punya The Hanged Man. Nah, lalu apa sih yang mendasari ya seseorang ini, teman-teman, mengirimkan black magic guna-guna ke rumah kamu? Tujuannya apa? Nah, seperti itu. Jadi memang dari kartu kelima ini, teman-teman, menggambarkan sepertinya ya dia itu sakit hati ya, semacam sakit hati ya, semacam sakit hati, semacam dendam, tetapi dia berupaya untuk menutupinya dari kamu, teman-teman. Berarti dia ingin menggunakan cara halus nih. Ya, itu yang pertama sih yang aku lihat ya, karena ada unsur sakit hati kalau aku lihat di sini. Pada ketika ada sebuah energi yang menggambarkan tentang sakit hati, teman-teman, bisa jadi ya, kamu pernah berkonflik dengan dia, ataupun bisa jadi karena ada sebuah ucapan, tindakan yang mungkin tanpa kamu sadari itu melukai hatinya. Bisa jadi itu terjadi, teman-teman. Dan kemudian aku punya Eight of Cups, sakit hati juga ya, sakit hati karena apa ini? Semacam apa ya? Ada lambang keuangan ya, teman-teman. Lambang keuangan ataupun seperti seseorang ataupun dia ya pernah meminta tolong kepada kamu, tetapi kamu tidak bisa menolong dia karena mungkin kondisi ekonomi kamu juga lagi nggak begitu stabil. Ya, artinya bisa jadi dia meminjam uang kepada kamu, teman-teman, meminjam uang ataupun meminta pertolongan, tetapi mungkin karena faktor dan keadaan kamu yang bisa jadi nggak memungkinkan, sehingga kamu tidak bisa membantu dia. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu faktor penyebab mengapa seseorang tersebut mengirimkan guna-guna. Maka aku katakan, ya seseorang yang berada di dalam circle kehidupan kamu sendiri, teman-teman. Ya, bukan berarti lantas setelah melihat video ini kamu mengejar seseorang, ya teman-teman, tanpa dasar ya. Memang harus dasarnya ada, ya intuisinya dibarengi dengan intuisi kamu. Kemudian misalnya melalui mimpi-mimpi kamu ataupun mimpi orang yang apa ya, keluarga kamu sendiri gitu loh, teman-teman. Ya mimpi dari keluarga kamu sendiri, mungkin pasangan kamu, ya mungkin anak-anak kamu. Nah itu. Oke, kemudian pada kartu yang terakhir aku punya The Chariot. Ya, jadi kalau black magic itu sudah benar-benar dikirim ya, teman-teman. Tujuannya adalah ingin menghancurkan sebenarnya, ataupun terkait dengan faktor-faktor yang lainnya cukup relatif. Ya, bisa jadi karena faktor dendam, ya, bisa jadi faktor iri, dengki. Ya, terkadang orang yang terlihat senang, suka, padahal dialah orang yang selama ini selalu berupaya berusaha untuk menghancurkan kehidupan kamu. Jadi kudu hati-hati dan waspada ya, teman-teman. Black magic sudah dikirimkan ke rumah kamu. Oke, mungkin demikian ya readingan untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.